Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niko Mangutia, NIM DK21084. Saya di sini berperan sebagai pasien yang mengalami gangguan halusinasi, dan partner saya atau teman saya. Perkenalkan, nama saya Niko Ayu Firianti dengan NIM DK21083. Di sini saya berperan sebagai perawat. Nah, di sini kami akan memperagakan SP1 pada pasien halusinasi, di mana SP1 adalah membantu pasien mengenal halusinasinya. Yang kedua, menjelaskan cara-cara bagaimana cara mengontrol halusinasinya. Dan yang ketiga itu mengajarkan pasien untuk mengontrol halusinasinya dengan cara yang pertama itu cara menghardik. Oke teman-teman, saksikan video kami tentang SP1 pada pasien halusinasi. Selamat pagi. Saya perawat di sini. Nama saya perawat Niko Ayu. Saya sukanya dipanggil Ayu. Kalau adek namanya siapa? Sukanya dipanggil siapa? Mira. Oke, Mira. Mira, bagaimana perasaan Mira sekarang? Saya cuma rasa takut. Kenapa takut? Saya sering mendengar suara-suara tapi tidak ada wujudnya. Oke, Mira, bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang suara-suara yang Mira dengarkan itu, tentang suara-suara yang tidak jelas itu? Apakah Mira mau? Iya, Kak. Mira mau kita berbincang-bincang di mana? Di sini saja ya, Kak. Mira mau berbincang-bincang berapa lama? Tidak tahu, terserah. 10 menit boleh? Boleh. Oke. Apakah betul Mira mendengarkan suara-suara tanpa wujud itu? Ya Kak, saya sering sekali mendengar suara-suara begitu. Apa yang dikatakan oleh suara-suara itu, Mira? Suara itu kayak bilang menyuruh saya untuk kayak bunuh dia, pukul dia, seperti itu Kak. Saya takut. Oke, kalau begitu suara-suara itu biasanya datang secara tiba-tiba atau bagaimana? Secara tiba-tiba Kak. Oh, kapan biasanya suara itu datang? Itu tidak menentu, biasa pagi, biasa siang, biasa pun juga malam. Biasanya suara itu datang pada saat apa? Suara itu datang Kak kalau saya lagi sendiri. Oke, Mira, biasanya setelah Mira mendengarkan suara itu, apa yang Mira rasakan? Saya takut Kak, takut sekali. Oh, biasanya Mira, apa yang Mira lakukan pada saat mendengar suara itu? Saya cuma kayak tutup telingaku, baru saya kayak ketakutan, saya diam dalam telinga. Saya takut. Oke, bagaimana kalau kita sekarang belajar cara mencegah agar suara-suara itu tidak datang lagi? Apakah Mira mau? Iya Kak. Oke Mira, ada 4 cara menghilangkan agar suara-suara itu tidak datang lagi. Yang pertama itu dengan cara menghardik. Terus yang kedua, Mira bisa mengobrol dengan orang-orang di sekitar Mira. Terus yang ketiga, Mira bisa melakukan kegiatan secara terjadwal. Dan Mira juga bisa meminum obat secara rutin. Nah Mira, sekarang kita akan belajar cara menghilangkan suara-suara tersebut dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara menghardik. Apakah Mira mau? Iya Kak. Oke, nanti kalau suara-suara itu datang lagi, Mira bisa langsung bilang dengan cara menghardik, yaitu dengan menutup telinga Mira dan bilang, pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu, kamu suara palsu. Nah, coba Mira peragakan. Menutup telinga. Iya. Pergi, saya tidak mau mendengar, kamu suara palsu. Oke, Mira bisa ulang 1 kali lagi, tapi dengan nada yang lebih keras. Pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu, pergi. Oke, jadi nanti kalau suara-suara itu datang lagi, Mira bisa peragakan seperti yang kita latihan tadi ya. Baik Kak. Oke, bagaimana perasaan Mira sekarang? Saya jadi lebih tahu Kak cara untuk mengatasi kalau misalnya suara-suara itu datang lagi. Oke, kalau begitu, bagaimana kalau kita buat jadwal untuk latihan berikutnya? Apakah Mira mau? Oke, Mira maunya kita latihan di mana? Oke. Mira maunya kita latihannya kapan? Besok. Oke.
Kalau begitu, sampai besok ya.